Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arbangatun Fitriana dari kelas 2 akan mempresentasikan hasil analisis kebutuhan bahan ajar yang telah saya buat. Tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 7.1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Kelas 5 semester 2, pembelajaran ke-1, muatan pelajaran bahasa Indonesia, IPS dan IPA. Yang pertama, muatan pelajaran bahasa Indonesia. KD 3.5 menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian KD selanjutnya 4.5 memaparkan informasi penting dari teks narasi sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta kosakata baku dan kalimat efektif. Indikator yang saya buat 3.5.1 menggali informasi penting dari teks narasi sejarah. 4.5.1 memaparkan informasi penting dari teks narasi sejarah. Materi pembelajaran dari kedua KD tersebut, informasi penting dari teks narasi sejarah. Kegiatan pembelajarannya yang pertama secara bergantian, nanti siswa membaca teks bacaan cengkih yang ditampilkan pada PowerPoint. Kemudian siswa bertanya jawab dengan guru tentang informasi penting yang akan dicari. Secara individu, siswa memaparkan informasi penting dari teks narasi menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sumber belajarnya ada buku tematik kurikulum 2013 tema 7 berupa buku siswa dan buku guru, serta ada buku Arif Teman Berlatih dan Belajar Cerdas karangan dari Umi C, terbitan dari Gramedia Widya Sarana. Nanti jenis bahan ajar yang akan dibuat itu berupa handout. Kemudian untuk muatan pelajaran IPS ada 2 KD juga. 3.4 mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan. Ya, nanti indikatornya 3.4.1 mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia, dan 3.4.2 mengidentifikasi peristiwa kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. KD keterampilannya 4.4 menyajikan hasil identifikasi mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Indikatornya 4.4.1 menyajikan peta pikiran faktor-faktor penyebab kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Materi yang akan diajarkan yaitu latar belakang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia serta peristiwa kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Kegiatan pembelajarannya secara individu, siswa mengamati video kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Kemudian siswa bertanya jawab dengan guru tentang isi video. Secara individu, siswa lanjut mengerjakan LKPD, yaitu membuat peta pikiran kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Kemudian nanti secara individu, siswa memfoto hasil LKPD dan dikirim ke WA guru. Di sini sama sumber belajarnya buku siswa dan buku guru, tema 7 kurikulum 2013, ditambah dengan ada web yaitu http www.kelaspintar id blogs edutech latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia yang diakses pada hari ini. Kemudian mata pelajaran muatan pelajaran selanjutnya yaitu IPA. Ada KD 3.7 menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya 3.7.1 menganalisis sifat
benda padat, cair, dan gas. 3.7.2 menunjukkan perbedaan sifat wujud benda. Ada 4.7 melaporkan hasil percobaan pengaruh kalor pada benda. Indikatornya 4.7.1 melaporkan hasil percobaan sifat benda padat, cair, dan gas. Nanti materi pembelajarannya yaitu sifat benda padat, cair, dan gas. Kegiatan pembelajarannya secara individu, siswa memperhatikan gambar yang ditampilkan guru pada PowerPoint. Kemudian siswa bertanya jawab dengan guru tentang sifat benda padat dan cair dan gas yang ingin mereka ketahui. Secara berkelompok, siswa merumuskan masalah tentang sifat benda padat, cair, dan gas dengan bimbingan guru. Secara berkelompok, siswa menuliskan jawaban sementara pada LKPD. Siswa secara berkelompok melakukan percobaan untuk mencari tahu sifat benda padat, cair, dan gas. Kemudian secara berkelompok juga siswa menuliskan hasil percobaan pada LKPD dan membandingkan hipotesis dengan hasil analisis data pada LKPD. Siswa secara berkelompok membuat kesimpulan berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada LKPD. Yang terakhir, siswa berkelompok, siswa mempresentasikan hasil LKPD, sementara siswa lain menanggapi hasil LKPD kelompok lain. Untuk jenis bahan ajar nanti pada muatan IPA itu berupa handout, sementara pada muatan IPS berupa handout dan video pembelajaran. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.